Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Suci Ramadhani Daryanto di podcast Ruby Gen Z. Di episode kali ini aku bakal bahas tentang permasalahan yang dilihat banget buat anak muda zaman sekarang, terutama di kehidupan dunia digital. Digital life seru tapi capek. Tapi di episode kali ini aku gak sendirian nih, ada bintang tamu yang kece banget, selebgram cantik yang punya ribuan followers, dan juga sering banget nongol di FYP kalian pastinya. Dan dia juga gak asing nih sama kehidupan digital zaman sekarang. Langsung aja, hai Muda Nabila Zahra. Hai guys, ini pertama kalinya aku diundang di acara podcast Multi Gen Z. Jujur aja ini seneng banget dan aku bisa ngobrol santai bareng Kak Suci. Yang biasanya tuh aku nonton di YouTube setiap malam. Wah, pasti ini penonton setia podcast Ruby Gen Z nih ya pastinya. Terima kasih. Aku tebak Mutia ini seneng banget nih konten-konten yang ngebahas permasalahan-permasalahan hidup anak zaman sekarang banget ya. Kebetulan banget kali ini juga kita bakal bahas tentang permasalahan hidup anak zaman sekarang. Dan pertama aku mau tanya nih, hal apa sih yang paling seru dari hidup di dunia digital sekarang? Dari background kamu dia sendiri kan seorang selebgram terkenal nih ya, pastinya udah tahu serunya, capeknya hidup di dunia digital sekarang. Untuk serunya itu ketika konten gitu tuh masuk FYP ya guys. Biasanya kan di medsos itu ada cara searching. Itu yang ngebuat kita itu bisa terinspirasi untuk membuat konten yang sedang viral tuh. Yang kemudian kita ikut-ikutan buat tren itu. Mungkin kalau kita buat tren itu bakalan jadi ajang kita biar viral. Berarti kamu teh ini suka banget nih join tren-tren TikTok, tren Instagram gitu ya. Dari hal serunya ini juga pasti banyak nih hal positifnya gak sih? Untuk aku sendiri itu aku mendapatkan peluang besar untuk berkolaborasi atau kerjasama dengan brand-brand yang terkenal gitu. Untuk aku yang masih duduk di bangku SMK kelas 11, ini termasuk udah yang lumayan lah ya. Dari situ juga kamu Tia udah bisa wujudin ya wishlist dari kecil, dari konten-konten kecil, dari hobi kamu Tia bisa wujudin wishlist. Dan ngomong-ngomong kamu Tia itu masih pelajar ya? Kayak kelas berapa kak? Kelas 11. Pas 11 berarti kelas 11 SMK atau SMA? SMK bisnis sekitar. Dari hal positifnya juga pasti ada nih banyak hal negatif yang kamu Tia udah pernah rasain atau kamu Tia udah sering ketahui. Bisa berbagi juga nggak di podcast ini? Kalau hal negatif sih banyak, apalagi di dunia medsos itu. Jadi biasanya kan sekarang ada tuh kata-kata yang membunuh itu karena bukan menggunakan pisau tapi menggunakan jari ketika berkomentar. Sekarang kan netizen kalau ngomong itu nyekit banget. Kayak pas itu tuh aku lagi buat konten make up, tapi emang make upnya kayak jokes gitu loh, jangan kayak flimis gitu. Terus ada tuh yang komentar kayak, kak kok make upnya gerah banget sih, udah jerawatan dan sebagainya, jadi kan gak enak dipandang dan yang lain. Tapi ada salah satu komentar yang bikin orang-orang itu jadi kata sama akun aku. Ada yang komentar kayak gini, itu kayaknya ini jokes deh, soalnya make up sebelumnya bagus kok. Berarti ini juga kalau dalam kita buat konten ini kita tuh harus menjaga dari sikap, dari setiap konten itu kita harus menstruktur sikapnya. Terus tutur kata dalam kita bikin konten itu benar-benar harus distruktur ya kak. Karena di dunia digital juga banyak banget kalau kita istilahnya nggak menuhin ekspektasi netizen ini, pasti netizen itu banyak yang ngehujat, ngejudge, itu yang bikin diri kita itu tambah down apa gimana. Terus kalau dari pribadi kamu dia sendiri nih, kita geser lagi. Kamu dia pernah gak sih ngerasa pribadi kamu dia itu ngerasa FOMO? FOMO sepertinya semua orang kayak ngerasa FOMO gak sih? Soalnya apalagi sekarang itu lagi ada tren Tawa City. Ya, di mana-mana mesti pada perhatian. Terutama aku suka banget ya kan Tawa City. Terus
Jadi kalau lagi sekolah tiba-tiba nemu tuh Velocity yang gerakan-gerakan baru. Aku langsung kirim ke teman-teman aku buat ya hafalan gitu Velocity. Mama itu kadang juga FOMO make up, FOMO skincare ya. Kalau kamu dia kadang ngerasa nggak sih kalau misal kita nggak ikutan tren-tren di TikTok itu kita ngerasanya tuh kudet terus apa gue kurang gaul ya, ketinggalan banget ya, kayak istilahnya tuh ketinggalan zaman ya. Nah pastinya kayak dari contohnya juga pas lagi malam minggu nih teman-teman pada nongkrong pada FOMO nih ke coffee shop yang terbaru, dan kita tuh kalau malam minggu di rumah aja nih rebahan, pasti kita ngerasa kayak aduh gue kurang gaul banget ya, kayak serasa tuh kita nggak punya teman, padahal kita juga nggak tahu teman-teman tuh di sana tuh bener-bener nyaman gak, bener-bener bahagia atau enggak. Nah dari situ juga pasti kamu tuh belajar ya dari hal-hal negatif. FOMO itu kamu tuh belajar buat bijak dalam bermedia sosial dan juga bijak dalam bertutur kata di konten, konsisten bikin konten. Itu konsisten bikin konten itu juga salah satu caranya gak sih? Ya, yang itu penting banget. Kalau kita nggak konsisten nanti akun kita mungkin bakalan nggak jarang keluar buat FYP guys. Fakta nggak sih kayak kita tuh kadang malah cuman ngejar like, jadi kita tuh capek sama diri kita sendiri, nggak fokus sama diri kita sendiri dan dunia nyata. Kadang itu medicinal jadi ajang perlombaan kayak yang paling kaya, yang paling baik, paling glowing ya kak. Iya bener banget, kadang kita cuman ngejar viewers, ngejar insight, terus jadinya tuh kita tuh lupa sama diri kita sendiri tuh perlu diperhatiin gitu ya. Dan aku mau tanya nih ke kamu Tia sendiri ada gak sih cara buat kita tuh istirahat dari media sosial? Oh, kalau aku suka detox akun IG itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Wah, kalau itu tuh penting banget ya. Kadang kita tuh harus disconnect to reconnect ya. Buat fokus buat diri kita dan dunia nyata. Ya kan sekarang banyak tuh anak-anak zaman sekarang yang aktif akun IG seminggu, 2 minggu. Itu yang ngebuat mereka itu jadi lebih tenang. Jadi diri sendiri tanpa harus membandingin dengan diri orang lain. Wah, kalau itu aku juga sering ngerapin nih di beberapa bulan terakhir ini. Aku tuh suka off dari IG, dan setelah aku off dari IG tuh aku baru sadar kayak ternyata banyak nih hal-hal kecil yang bikin kita ketawa. Dari mulai ngobrol santai-santai sama keluarga atau teman-teman, terus nongkrong tanpa mikirin kerjaan. Itu sebenarnya tuh semua ngebuat diri kita tuh lebih tenang ya, lebih dekat sama keluarga juga. Aku tuh sampai pernah mikir buat kayak apa aku hapus sosmed aja ya biar kayak lebih tenang, lebih fokus ke kehidupan real life gitu kan daripada dunia sosmed. Setuju banget. Dunia digital tuh seru banget ya, apalagi kalau kita tuh bener-bener menikmatinya tuh dengan enjoy aja. Tapi jangan sampai notifikasi tuh, ingat ya guys, notifikasi tuh jangan sampai ngebuat kalian tuh kehilangan diri kalian sendiri. Jangan sampai kita tuh terlalu fokus ke dunia digital sampai kita tuh lupa sama apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita inginkan. Ya bener banget, jangan cuma update story, tapi jangan lupa update kebahagiaan di kita sendiri. Wah, kata-kata hari ini banget ya dari kamu Tia. Terima kasih buat kamu semua Tia udah bisa ngeluangin waktunya datang di podcast Runti Gen Z. Dan teman-teman yang lagi ngedengerin, jangan lupa istirahat dari layar ya teman-teman. Bye-bye semuanya.